Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Rangga selaku dosen pengampu matkul apresiasi puisi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis puisi Strata Norma dengan puisi yang berjudul Pulang dari karya Joko Widodo. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Rani. Baik, materi yang pertama yaitu analisis tata norma menurut Roman Ingarden itu ada 5. Yang pertama itu lapis bunyi. Lapis bunyi ini yaitu memiliki bunyi asonansi dan bunyi aliterasi. Pada bait pertama itu terdapat asonansi U pada kata rinduku, penuh, sebelum, dan ampumu. Terus pada bait kedua itu juga terdapat asonansi U yang terdapat pada kata kegembiraanku, mudik, duluan, aku, menyusul, terus kemudian judul, sajaku, dan pulang. Kemudian ada bait ketiga juga terdapat asonansi U pada kata dapurmu, pilu, punggung, pilu, dan ulu. Terus pada bait keempat juga terdapat asonansi A dan E yang terdapat pada kata semoga, lekas, lalai, dan sampai. Kemudian bait yang terakhir yaitu bait kelima juga terdapat asonansi A dan I yang terdapat pada kata mataku, matamu, cinta, air, dan selesai. Terus kemudian lapis bunyi aliterasi. Puisi ini memiliki aliterasi N pada bait kedua yang terdapat pada baris pertama, kedua, ketiga, dan kelima, yaitu terdapat aliterasi N pada kata duluan, kemudian, dan perjalanan. Terus pada bait kelima juga terdapat aliterasi M pada kata mataku, matamu, dan mulai yang terdapat pada baris pertama, kedua, dan ketiga. Terus selanjutnya lapis arti yang akan disampaikan oleh Ahmad Fatori. Baik, kemudian yaitu lapis arti yang mana lapis ini membahas tentang makna-makna dalam puisi. Pertama yaitu makna bait yang pertama yaitu pecah di atas jalan macet sebelum aku tiba di ambang-ambungmu. Dari majas ini mungkin dapat diartikan sebagai kerinduan yang ditahan lama oleh si pelaku atau si aku yang kemudian keluar. Di mana arti ditahan di sini saya ambil dari makna kata macet, karena biasanya kata macet itu kan berarti dengan hambatan atau halangan sehingga menyebabkan laju kendaraan itu ditahan gitu. Terus maksudnya sebelum aku tiba di ambang-ambung itu kan karena macet mungkin rasa leganya itu lebih-lebih kalau sudah berjalan. Kemudian bait yang kedua yaitu mudik duluan, aku menyusul kemudian. Di sini dimaknakan sebagai bayangan si aku itu sudah terlampau atau sudah berjalan dulu. Padahal posisi si aku itu masih belum berangkat ke tempat dia pulang. Dan terus itu disambung lagi pada kalimat selanjutnya yaitu judul sajaku sudah pulang duluan, baris-baris sajaku masih berguna di jalan. Maka ini ditunjukkan sebagai penguat kalau bayangan si pelaku itu lebih mengawal lebih jauh, padahal dia itu belum pulang, perjalanan pulang. Kemudian bau sambal ikan asin dari dapurmu itu bermakna sebagai penggambaran dari si aku, karena membayangkan ketika pulang itu rasa bahagia
dicengkram oleh minum. Ini menggambarkan kondisi fisik si pelaku dalam perantauan, yang mana dalam kondisi fisik itu diartikan dalam punggung yang dicengkram oleh minum, punggung sampai kesakitan karena bekerja. Kemudian kondisi batinnya si pelaku itu diibaratkan sebagai dompet yang pilu, yang mana ini diartikan sebagai uang yang ada di dalam dompet. Kemudian bait yang selanjutnya, bait terakhir, jika nanti air mataku terbit di matamu dan air matamu tidak lagi terbenam di mataku, maaf, selesai dan cinta kembali kembali. Ini diartikan sebagai apabila nanti dalam perjalanan setelah pulang terus terdapat kejadian yang menyebabkan pelaku itu meninggal, maka rasa kasih cintanya itu pelaku pada sang kekasih itu tetap ada sampai dia itu diratapi, dan harapan selanjutnya dari si aku itu setelah dia meninggal kasihnya dapat menemukan